Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, secara khusus kaum muda di HKBP Palembang, saya harus memperkenalkan diri. Saya Pendeta Daniel Taruliasi Harahap, istri saya Marta Siregar. Sekarang kami melayani di Tarutung, di kantor pusat HKBP sebagai Kepala Departemen Marturia. Dan kami datang ke Palembang ini menemani Opui Eporus untuk acara sosialisasi misi ke Afrika dan Jubileum Sending yang akan kita lakukan besok. Tapi sore ini saya bukan hanya merasa kembali ke rumah, tapi kembali muda. Tahun 1991 sampai 96, hampir tiap minggu sore saya ada di gereja ini, di lantai atas ini. Sebab diadakan ibadah minggu NHKBP, Naposo HKBP, dan saya adalah pendeta NHKBP pada waktu itu selama 5 tahun. Karena itu khotbah atau tidak khotbah, saya pasti ada di ibadah sore. Sebagian kawan-kawan saya, tadi saya lihat ada di tangga, saya ketemu kawan Naposo 30 tahun yang lalu, Uli Gultom, Nyonya Simangunsong. Kawan saya yang gak pernah tua, Sintua Posma Budianto Siahaan. Sampai sekarang dia masih muda, padahal 30 tahun yang lalu dia yang paling aktif berdrama di sini. Saya merasa kembali ke gereja ini, melihat anak-anak muda, sebab dulu setiap sore seperti inilah kondisinya. Kompleks Yapon ini selalu dipenuhi dengan orang-orang muda. Dan biasanya sampai tengah malam semua masih ada di sini. Ada yang pergi ke Simpang Sekip, ada yang kemana, sampai pada akhirnya harus disuruh pulang. Saya gembira ada di sini. Tapi kita harus masuk dalam khotbah. Khotbah hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Ayat 4 sampai 14. Saya akan baca sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Mari ikuti dalam hati kita. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan kau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya,
dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, teks yang baru kita baca ini berasal dari masa transisi kepemimpinan bangsa Israel dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja atau monarki. Sedikit pengetahuan Alkitab. Sejak Israel merdeka keluar dari perhambaan Mesir, mereka dipimpin langsung oleh Tuhan melalui Musa. Ketika Musa wafat, dia digantikan oleh Yosua. Dan ketika Yosua wafat, maka mulailah zaman ketika Israel dipimpin oleh para hakim. Istilah hakim di sini jangan diartikan seperti hakim pada masa sekarang. Istilah hakim di sini dalam bahasa Ibrani sofet adalah pemimpin politik, pemimpin militer, pemimpin karismatik yang dilangkat oleh Tuhan sendiri, bukan sekedar untuk urusan pengadilan atau judicial. Nama-nama mereka bisa kita baca dalam kitab-kitab hakim-hakim dan juga 1 Samuel itu. Misalnya Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Yefta, Ebzan, Simson, Eli, Samuel. Dan kemudian nanti ada 2 anaknya yang tidak beres, yaitu Yoel dan Abia. Pada waktu itu Israel tidak punya raja. Mereka dipimpin oleh hakim, oleh pemimpin karismatik. Para hakim ini tidak bangun ibu kota. Mereka tidak membangun birokrasi. Mereka tidak membangun istana, dan mereka tidak punya pegawai. Mereka hanya mengandalkan karisma, mengandalkan kepemimpinannya individual, hubungannya kepada Tuhan. Nah, sebab itu kondisi tidak stabil. Karena apa? Karena begitu seorang hakim mati, maka terjadilah kevakuman dan keadaan menjadi tidak stabil. Nanti kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6, Hakim-Hakim 21 ayat 25, ketika dikatakan di sana tidak ada pemimpin, orang Israel masing-masing berbuat sesuka-sukanya apa yang dianggapnya benar. Saudara-saudara, mungkin permintaan umat Israel akan monarki karena kondisi tidak stabil. Apalagi dipicu oleh 2 anak Samuel yang menggantikan dia di usia tuanya, ternyata tidak sama seperti Samuel. Mereka korup, mereka hidup tidak benar. Dan karena itu umat itu lewat para tua-tua meminta, angkatlah bagi kami seorang raja. Mereka kepingin punya sistem pemerintahan kerajaan yang lebih mapan, lebih established, dan mereka anggap itu lebih baik daripada kepemimpinan hakim-hakim. Nah, saudara-saudara, itulah awalnya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sana? Sebetulnya sangat sulit untuk menangkap sebuah pesan jika kita hanya membaca 1 Samuel 8 itu. Kita harus baca kitab-kitab hakim itu secara keseluruhan. Kita harus baca kitab 1 dan 2 Samuel, dan dilanjut dengan 1-2 raja-raja, supaya kita bisa menangkap inilah pesannya kepada kita sekarang. Zaman sudah berubah. Sistem kepemimpinan, sistem pemerintahan, sistem organisasi di zaman kita sekarang sudah sangat berbeda dari di zaman Samuel pada waktu itu. Pada waktu itu kepemimpinan mereka sangat individual.
tidak ada birokrasi, tidak ada sistem pengadilan, tidak ada legislatif. Dan karena itu kita tidak bisa serta-merta menerapkan apa yang terjadi dulu dalam kehidupan kita sekarang. Saudara-saudara, kalau kita baca seluruh kitab hakim-hakim itu dengan semua dinamikanya, karena banyak juga di situ hakim yang tidak beres. Kita baca kitab Samuel dan raja-raja, apa yang bisa kita petik? Ternyata semua manusia, termasuk raja atau hakim sekalipun, potensial untuk berbuat keliru, khilaf, atau salah, bahkan bisa jadi jahat. Ternyata semua manusia, termasuk raja, termasuk hakim, pemimpin agama, pemimpin masyarakat yang diangkat oleh Tuhan, bisa keliru, bisa salah, bahkan bisa jahat. Dan menurut saya, itu kebenaran sampai sekarang, sampai akhir zaman. Zaman dahulu atau zaman sekarang, semua manusia, dia memang punya potensi untuk berbuat baik, tapi dia juga punya kemampuan untuk berbuat jahat, berbuat salah, berbuat memalukan. Saudara-saudara, tentu pernah mendengar ada gium yang terkenal dari Lord Acton yang mengatakan, powers tend to be corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung dimanipulasi, dan kekuasaan yang absolut pasti akan dimanipulasi. Ada gium Lord Acton itu sangat alkitabiah. Raja Daud menyalahgunakan kekuasaannya. Kita bisa baca dalam Alkitab, ketika Raja Daud menggunakan kekuasaannya untuk mengambil istri orang, Batseba, dan membunuh suaminya. Salomo menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mengambil istri sebanyak-banyaknya dan kemudian menyimpang dari Tuhan. Hakim Simson menyalahgunakan kekuatannya untuk bermain-main, memuaskan dirinya. Dia pernah bunuh banyak orang hanya untuk membayar teka-tekinya. Hakim Yefta pernah mengorbankan putri kandungnya karena dia terlalu cepat bernazar tanpa mikir. Jadi hati-hati juga saudara-saudara bernazar. Karena Yefta pernah bernazar, siapapun yang keluar pertama kali dari rumahku ketika aku menang peperangan akan kupersembahkan, katanya. Dia menang perang dan pulang ke rumah, ternyata yang keluar paling awal adalah putrinya sendiri, karena itu dia korbankan. Saudara-saudara, ketika kita membaca masa-masa kepemimpinan awal ini, kita diingatkan ternyata semua manusia berdosa, termasuk para hakim dan para raja dulu dan sekarang. Pada masa itu, pengetahuan filsafat, pengetahuan sosiologi dan ilmu politik, pengetahuan tata negara sangat sederhana dan terbatas. Saudara tidak bisa mengatakan, oh mari kita kembali ke zaman dulu, ke zaman Samuel. Pada waktu itu pengetahuan mereka sangat terbatas, termasuk tentang tata negara, tentang kemasyarakatan. Manusia belum menemukan sebuah sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang lebih ideal. Merespon ketidakefektifan pemerintahan hakim-hakim itu. Karena itulah masyarakat Israel mau menggantinya dengan monarki, dengan kerajaan yang dianggap mereka lebih mapan. Tapi Samuel mengingatkan, hati-hati bahwa kekuasaan monarki atau kerajaan itu juga punya resiko. Pada zaman itu raja-raja sangat absolut kuasanya. Dialah pemilik segalanya. Sebab itu Samuel tadi mengingatkan, hati-hati, sebab dia akan menguasai kamu, anakmu akan diambilnya, katanya, dipekerjakannya untuk kepentingannya. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita membangun organisasi, membangun kepemimpinan, membangun kepengurusan, membangun sebuah gereja
ketika anggota-anggotanya, ketika pemimpin-pemimpinnya seperti saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bisa salah, bisa keliru, bahkan bisa jahat. Kita tidak mau kembali ke zaman Samuel dan tidak mungkin kembali. Kita tidak mau kita menolak sebuah negara teokratis. Kita sudah hidup di negara modern, di negara demokrasi modern. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun sebuah organisasi, sebuah kepengurusan, sebuah kepemimpinan, sebuah masyarakat ketika anggotanya, ketika pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang berdosa yang bisa keliru, bisa khilaf, bisa salah, bahkan bisa jahat. Untuk itu ada 4. Pertama, semua manusia dulu atau sekarang, hakim atau raja, nabi atau imam, apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun dia, tidak boleh diberi kekuasaan tanpa batas. Itulah pesan pertama untuk kita. Siapapun manusia, mau hakim atau nabi atau raja atau pemimpin pada masa sekarang, dia tidak boleh diberi kekuasaan tanpa batas. Sebab pasti akan disalahgunakannya. Sebab itu perlu dibatasi cakupan kekuasaannya, waktunya, jenisnya. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sekolah tentang trias politika, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebetulnya sangat Kristiani dan berakar dari pemahaman Alkitab bahwa manusia itu berdosa, sebab itu kekuasaannya tidak boleh ditumpuk pada satu pihak atau pada satu orang. Kekuasaan itu harus dibagi-bagi, dipisah-pisah, dibatasi untuk menolong diri kita, mencegah kita untuk tidak menyalahgunakannya. Samuel sendiri, hakim yang dipuji itu, pada akhirnya tidak bisa mengendalikan 2 anaknya. 2 anaknya menjadi hakim yang jahat. Sebelumnya hakim Eli, 2 anaknya juga pencuri dan tidak bisa dikendalikannya. Dan bila saudara-saudara baca nanti para raja di Israel, sebagian besar menyalahgunakan wewenangnya. Nah, karena itu pesan untuk kita, kita bukan mau kembali ke masa lalu. Kita bukan mau mencontoh kembali sistem pemerintahan masa lalu, sistem organisasi 2700 tahun yang silam. Tapi kita mau menegaskan, membaharui penghayatan kita. Tidak ada orang kekuasaannya yang boleh absolut atau mutlak, termasuk di gereja. Karena itulah gereja kita membatasi bahkan masa jabatan eforus, sekjen atau kadep, preses, dia tidak boleh lebih dari 2 kali. Bahkan seksi-seksi dia tidak boleh lebih dari 2 kali berturut-turut. Untuk mengatakan tidak ada orang yang kekuasaannya boleh selama-lamanya tanpa batas. Dulu di negeri kita, presiden yang pertama dianugerahi gelar presiden seumur hidup, dan terjadi penyimpangan yang sangat besar. Dulu di negeri kita ada seorang presiden 30 tahun berkuasa dan terjadi juga penyimpangan yang sangat besar. Dan sesudahnya kita memiliki presiden yang sangat baik dan populer, dan sebagian orang tergoda untuk memperpanjang lagi kekuasaannya. Syukur tidak terjadi. Maka masa jabatan presiden itu pun dibatasi hanya 2 kali. Saudara-saudara, kembali lagi, semua manusia harus dibatasi kekuasaannya. Jadi kalau saudara dan saya punya wewenang, apakah sebagai pemimpin organisasi di kampus atau di masyarakat atau di kantor, kekuasaan kita dibatasi, berbahagialah. Sebab itu untuk menolong diri kita sendiri dan menolong komunitas kita supaya tidak terjadi
penyimpangan. Yang kedua, semua manusia, termasuk hakim, termasuk raja, termasuk imam, termasuk para nabi, rupanya harus bersedia diawasi dan disupervisi. Semua manusia, saudara dan saya, harus bersedia diawasi dan disupervisi. Dan kita belajar, transparansi adalah sistem yang paling efektif untuk melakukan pengawasan itu. Semakin gelap, semakin tersembunyi, semakin tertutup sebuah ruangan, percayalah, ruangan itu semakin kotor. Periksa di rumah kita, periksa di sekolah kita, periksa di gereja kita, mana ruangan yang tersembunyi, mana ruangan yang tertutup, mana ruangan yang selalu gelap, pasti kotornya minta ampun. Begitu jugalah organisasi, begitu jugalah komunitas, begitu jugalah gereja yang selalu tersembunyi, gelap, dan menutup dirinya. Kalau kita mau kehidupan kita transparan, bersih, secara harafiah maupun secara simbolis, mari kita buka hidup kita seluas-luasnya. Penelitian juga, saat kita hanya berbicara kepada diri kita sendiri, sebagian besar yang kita bicarakan itu negatif. Coba saudara-saudara ingat, ketika kita bicara kepada diri kita sendiri, tidak ada orang di samping kita. Sebagian besar yang kita katakan kepada diri kita sendiri itu lebih banyak yang negatif. Nah, karena itu saudara-saudara, sekali lagi kita tidak bisa kembali ke zaman Samuel dan tidak akan mau kembali ke zaman hakim-hakim, kembali ke zaman raja-raja. Tetapi mengingatkan kita, siapapun kita, termasuk pendeta sekalipun, dia harus mau diawasi, disupervisi. Sintua, dewan, seksi, guru sekolah minggu, pengurus NHKBP, semua kita harus mau diawasi dan disupervisi. Hanya dengan demikianlah kita terhindar dari kesalahan yang tidak perlu. Saudara-saudara, salah satu bentuk transparansi dalam gereja kita itu adalah tikting atau warta jemaat. Karena sudah sangat biasa kita anggap enteng, seolah-olah apalah itu tikting. Padahal tikting atau warta jemaat itu adalah sebuah bentuk transparansi gereja. Tidak ada yang kita sembunyikan apapun itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal uang, tapi juga kegiatan. Nah, karena itu saudara-saudara termasuk para mahasiswa juga harus membuka diri untuk diawasi dan disupervisi. Mahasiswa yang tidak mau ditanya oleh orang tuanya bagaimana progres kuliahnya. Mahasiswa anak muda yang tidak mau ditanya oleh orang tuanya di mana dia sekarang berada, siapa temannya. Sangat mudah jatuh ke dalam kesalahan. Karena itu saudara-saudara memakai bahasa sekarang, jangan terlalu sering berada di wilayah blank spot. Jangan terlalu sering berada di wilayah blank spot, di wilayah tanpa sinyal, di mana saudara dan saya tidak bisa dijangkau, tidak bisa disentuh oleh orang lain. Raja nggak bisa diawasi. Raja tidak bisa diawasi dan raja tidak mau disupervisi. Orang yang tidak mau diawasi, orang yang tidak mau disupervisi, sebetulnya sadar atau tidak sadar menempatkan dirinya sebagai raja. Menempatkan dirinya sebagai raja, sebagai penguasa. Saudara-saudara, siapapun kita, bukan hanya hakim-hakim, bukan hanya raja-raja, kita harus mau diawasi. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kita bisa keliru, kita bisa salah, bahkan kita bisa jahat. Yang ketiga, apa yang bisa kita pakai untuk pegangan kita di masa sekarang? Semua manusia harus mau bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Semua manusia
harus mau bertanggung jawab, melapor kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, raja-raja zaman dahulu dipandang sebagai ilah atau dewa. Karena itu mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Dan Alkitab mengkritik pandangan itu. Raja-raja Israel diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Satu contoh, Daud. Ketika Daud menyalahgunakan kekuasaannya, Nathan datang ke istana dan menuding ke muka Daud, "Kaulah penjahat itu," katanya. Saudara-saudara, hanya Tuhan Allah yang tidak perlu bertanggung jawab. Hanya Tuhan Allah yang tidak perlu membuat laporan. Semua kita, saudara dan saya yang bukan Tuhan, semua kita yang bukan Tuhan harus bertanggung jawab dan harus mau membuat laporan. Termasuk pendeta. Termasuk kami pendeta. Saudara-saudara, namun pada zaman sekarang kita tidak bisa bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Saudara tidak bisa mengatakan cukuplah aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Nggak bisa lagi. Sebab pertanggungjawaban kepada Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur. Saudara dan saya harus bertanggung jawab juga kepada sesama manusia, kepada lembaga, kepada atasan, kepada pimpinan, kepada orang tua, kepada guru, kepada dosen. Saudara-saudara, waktu kita kecil, kita bertanggung jawab kepada orang tua dan guru kita. Setelah kita dewasa, kita bertanggung jawab kepada atasan, kepada pimpinan, kepada lembaga, kepada institusi, kepada negara. Dan inilah salah satu titik lemah gereja kita. Inilah salah satu titik lemah gereja kita. Banyak di antara warga gereja, banyak di antara pelayan gereja yang merasa dia tidak perlu membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak perlu melapor kepada siapapun juga. Dulu zaman kami tahun 90-an, laporan pertanggungjawaban panitia Natal kan bulan Desember, seringkali masih terjadi disampaikan pada bulan Agustus tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban panitia Paskah biasanya bulan April, disampaikan pada bulan November. Tapi sini ada beberapa kawan saya, NHKBP tahun 90-an, mengambil komitmen semua laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama seminggu sesudah kegiatan selesai. Seminggu sesudah kegiatan selesai. Tahun 90-an boleh cek dan recheck. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita membaca kitab Samuel, kita bukan mau bicara tentang raja-raja, tentang pemimpin-pemimpin politik, jauh di sana. Kita mau bicara tentang diri kita, organisasi kita, gereja kita, komunitas kita, kepengurusan kita. Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dan membuat laporannya. Anak-anak yang tidak mau membuat laporan kepada orang tuanya pantas dicurigai. Mahasiswa yang tidak mau melaporkan progres pendidikannya kepada orang tuanya pantas dicurigai. Termasuk kami para pelayan yang tidak mau membuat laporan. Apa, bagaimana, di mana, kapan dia bekerja. Yang keempat dan terakhir, apa pesan untuk kita? Setiap manusia harus hidup bagi sesamanya, bagi Tuhan, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Kenapa Alkitab sangat sering mengecam raja-raja itu? Sebab pada masa lalu raja-raja itu hanya memikirkan kekayaannya, kekuasaannya, kemasyurannya, kesenangannya, kenikmatannya, bukan kepentingan rakyat. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, kita baca kitab 1 dan 2 Samuel, kita baca kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kita diajak
Setiap manusia rupanya kita harus hidup bagi sesama, bagi orang banyak, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Karena itu ketika kita membahas tentang Samuel, tentang monarki Israel, kita diingatkan rupanya kekuasaan itu bukan tujuan, tapi alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih penting dan luhur. Kekuasaan sekecil apapun adalah alat pelayanan dan pengabdian kita. Seberapa kecilnya wewenang yang diberikan kepada saudara dan saya, gunakanlah itu sebagai alat pelayanan, alat pengabdian bagi sesama. Karena itu saudara-saudara, kita diajak melalui khotbah hari ini untuk mengarahkan hati kita kepada sesama, kepada persekutuan, kepada komunitas, kepada masyarakat kita. Bahkan nanti Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 14 ayat 12 mengatakan, karunia Roh Kudus itu pun tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan persekutuan, kepentingan bersama. Tapi sekali lagi masalah terbesar gereja kita, HKBP pada zaman sekarang, ego kita masing-masing terlalu besar. Masalah terberat bagi gereja kita sekarang, ego kita masing-masing, saya pakai kata kita, saudara dan saya, terlalu besar. Penyakit narsisme, mencintai diri sendiri kita sudah terlalu parah, sehingga kita seringkali lupa membangun kepentingan bersama, membangun persekutuan, membangun kehidupan bersama. Tidak ada gunanya seorang hakim atau seorang raja yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada gunanya juga saudara dan saya ketika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Dan dalam rangka itulah, amang inang, para anak-anak muda, kita merayakan Jubileum Sending. Terima kasih untuk NHKBP yang menyanyikan Mars Jubileum Sending tadi. HKBP pun tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. HKBP pun tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri, termasuk HKBP Palembang. Tidak ada gunanya HKBP di dunia ini kalau dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kita harus hidup untuk sesama, untuk dunia, untuk masyarakat. Sebab itu, ketika kita belajar dari hakim-hakim, kita belajar dari raja-raja Israel itu, mari kita lawan ego kita. Mari kita lawan ego kita. Mari kita lihat kebutuhan dan penderitaan sesama. Mari kita bangun komunitas, kita bangun persekutuan, kita bangun gereja, masyarakat, dan bangsa kita. Amin. Terima kasih Allah. Lihatlah kami di sini. Kami mau belajar dari umat perjanjian lama yang mengalami krisis kepemimpinan, krisis kelembagaan. Kami tidak bisa kembali ke masa lalu, namun kami bisa belajar dari sejarah umat-Mu, dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Permenungan kami terhadap sejarah para hakim, sejarah raja-raja Israel menyadarkan kami, rupanya semua kami adalah manusia berdosa. Kami potensial keliru, kilaf, salah, atau bahkan kami bisa jadi jahat. Sebab itu, berikanlah kami hati yang rela, agar wewenang dan kekuasaan kami dibatasi, baik dari segi waktu, dari segi cakupan, dari segi jenis, dari segi bobot. Sebab kalau kami memiliki wewenang yang terlalu besar, pasti akan kami salah gunakan. Ya Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk hidup dalam terang,
Berikan kami kerelaan untuk selalu diawasi, didukung, disupervisi. Jauhkan dari kami kesombongan, juga kesombongan rohani, seolah-olah kami dapat melakukan seorang diri segala-galanya. Sebab kami hanyalah manusia yang berdosa, yang bisa jatuh, bisa gagal. Namun terima kasih, Kau memakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Allah, firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama. Sadarkan kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Kami senantiasa harus melapor, kami senantiasa harus mempertanggungjawabkan semua tindakan, kinerja, tugas dan pekerjaan kami. Tuhan, pada akhirnya berikan kami roh-Mu, supaya kami tidak hidup hanya bagi diri kami sendiri. Apapun profesi, berapapun wewenang yang Tuhan berikan kepada kami, dimanapun kami berada, biarlah kami gunakan semua kekuasaan wewenang yang ada pada kami untuk melayani sesama, untuk kebaikan bersama kami. Terima kasih Allah. Berkati semua anak-anak-Mu yang masih kuliah atau sudah bekerja, meraih cita-citanya, membangun karakternya, membangun masa depannya. Berkati kami para orang tua. Berkati gereja-Mu HKBP, secara khusus HKBP Palembang ini. Berkati persekutuan, kesaksian, pelayanan kami di sini. Secara khusus, berkatilah gereja-Mu ya Allah yang sedang merayakan jubileum 125 tahun sending HKBP. Biarlah ini kami pakai menjadi momentum bagi kami kembali bergerak mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh dunia demi nama Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.